setelah gue overhaul mesinnya Adi itu udah gue rakit ulang semuanya, semua kerusakan yang sebelumnya udah dibetulin semua, ada yang dibubut, ada yang dilas, ada macem-macem lah. Akhirnya semua udah terpasang bulat kembali mesinnya, kabel-kabel udah gue pasang semua, dashboard dan lain-lain, AC. Akhirnya sampai tuh kita naikin mesinnya, udah semuanya naik. Nah kendalanya tuh ternyata mounting gearbox sebelah kiri tuh nggak bisa terpasang. Nah di situ gue baru sadar tuh kalau ternyata selama ini gue nggak tahu kalau casingnya EE90 dengan EP80 tuh berbeda di bagian mounting transmisi sebelah kiri. Akhirnya kita copot lagi transmisinya, belah lagi, diambil isinya untuk dipindahin ke casingnya EE90 tuh, ke casing casing gearbox yang Adi yang aslinya. Akhirnya butuh waktu lagi tuh 2 hari untuk ngerjain kayak gituan tuh. Udah akhirnya semua terpasang, mounting bisa terpasang sempurna tuh bagian gearboxnya. Kita coba cranking mesinnya, bensin juga udah kita kuras tankinya, filter bensin baru dah segala macem. Terus akhirnya kita coba cranking, beberapa kali kita cranking nggak hidup. Itu gua cek pengapiannya bagus, bensin yang masuk ke karburator juga bagus. Akhirnya kita nentuin nih, kemarin tuh karburator ternyata belum di overhaul. Oke, akhirnya dibongkar lagi karburator. Nah di situ ditemukan tuh karburatornya udah isinya dalamnya pasir sama tanah. Kayak itu gara-gara endapan bensin yang udah terlalu lama ya di dalam situ. Udah akhirnya terbongkar total, karburatornya kita bersihin ulang. Terus ada beberapa parts yang diganti yang udah nggak layak pakai di dalam karburator itu, kayak packing-packingnya semua kita ganti baru. Udah akhirnya dipasang kembali, di crank ulang. Alhamdulillah sih langsung hidup mesinnya. Karena waktu juga udah mepet kan. Setelah gue hitung-hitung ya, overhaul mesin 2E ini nggak seperti yang orang bayangkan, murah, barangnya ada di mana-mana. Nah untuk kali ini nih, karena mesinnya udah makin berumur, spare partnya juga makin susah dicari yang orisinil ya. Kalau imitasi sih kemungkinan banyak yang jual. Tapi dalam hal ini kan Adi bilang sama gue tuh dia maunya spare partnya orisinil, jadi gue usahakan tuh semua orisinil. Nah di situ ternyata setelah gue hitung-hitung mesin 2E ini udah apa ya, overpriced sih harga spare partnya dibanding sama mesin-mesin Toyota yang lain yang umurnya mungkin lebih muda ya. Jadi boleh dikata ngebangun 2E ini mirip-mirip kalau kita engine swap pakai mesin 5E, ya kurang lebih hampir sama lah kali habisnya ya. Jadi menurut gue ya teman-teman apa pemakai mesin-mesin yang udah engine swap gitu, jangan meremehkan mesin 2E deh kalau lo mau ngebangun. Ternyata spare partnya semahal itu juga dan sesusah itu juga nyarinya. Setelah update terakhir mobil ada di BO Motorsport, Moti akhirnya berhasil install mesin, terus udah dites nyala juga. Rasanya lega banget lihat mesin itu nyala, idle-nya normal, cold start-nya hidup, dan segala macam, suaranya juga rata gitu. Salah satu titik dimana gua ngerasa confident lagi untuk bisa nyiapin mobilnya tampil di Elite lah gitu, Elite Showcase. Kemarin juga Moti udah install banyak parts yang bisa dipasang, terutama interior, dashboard, cluster meter, AC juga udah hidup karena gue minta Moti nyiapin AC dari awal, soalnya mungkin mobilnya butuh dipindah-pindahin dan kalau ada AC-nya tentu rasanya jadi lebih nyaman. Nah begitu selesai dari Moti ini, mobil kemudian gue kirim ke Acacia Motor 2 karena gue butuh bantuan Mas Hari untuk pasang ergen lift kit. Jadi ergen lift kit ini gua pasang karena beberapa pertimbangan. Salah satunya gua pengen mobilnya itu punya setup yang tight banget lah gitu. Di belakangnya tak, depannya tight. Nah problemnya setup tight fitment di depan ini kan radius putarnya jadi jauh berkurang, alias nggak bisa belok tajam. Karena begitu angle tertentu pasti bannya udah kena fender. Sebenarnya gue siap sama semua resikonya, tapi tentu kalau udah coba dipakai di jalan, terutama kalau butuh belok tajam gitu ya, putar balik, kalau misalnya gue maksa biar mobilnya beloknya cuma dikit, pasti akan ganggu lalu lintas dan itu menurut gue nggak bagus lah gitu. Jadi salah satu concern gue untuk pasang ergen lift kit ini sebenarnya secara sistem tuh
tetap pakai coilover karena ya gue tetap pengen grassroots lah dengan punya mobil setupnya gitu tapi static gitu. Cuman Airgain Lift Kit ini bisa ngebantu mobil yang pakai coilover dan static ini untuk punya room lebih buat naik turun. Sifatnya kurang lebih gitu. Nah, concern utamanya yang tadi gue bilang itu, gue pengen bisa belok tajam saat gue butuhkan. Tapi kayaknya kalau depan doang kan, karena udah pasang sistemnya, kalau dipasang di depan doang kan, kok mubazir belakangnya nggak ikut dipasang gitu. Jadi belakangnya ikut gue pasang. Gue juga berusaha realistis. Mungkin kalau ada obstacle-obstacle tertentu yang gue butuh ground clearance lebih, pasti sistem Airgain Lift Kit ini akan gue pakai gitu. Halo, sama gue Hari dari Acacia. Gue mau memperkenalkan Acacia Motor 2. Kita di Acacia Motor 2 ini fokus untuk kaki-kaki mobil. Produk yang ada di Acacia Motor 2 ini meliputi dari air suspensi, peak brake kit, coilover, dan ada produk terbaru kita yang dinamakan Airgain Lift Kit. Kebetulan Mas Adi KZ kemarin menghubungi gue, pihak dari Acacia Motor, untuk mempercayakan mengcustom kaki-kakinya untuk mobil Corolla yang sedang dibangun ini. Nah, kebetulan kita punya produk baru yang bisa diaplikasikan ke mobil Mas Adi KZ yang bernama Airgain Lift Kit. Airgain Lift Kit ini berfungsi untuk mengadjust coilover agar bisa ditinggi rendahkan dan nggak merubah feel dari bantingan coilover tersebut. Hasil diskusi dengan Mas Adi KZ, gue merasa terchallenge gimana caranya mengaplikasikan mobil ceper dan bisa digunakan di jalanan yang misalkan nggak bisa dilewatin lah sama mobil ceper. Nah, akhirnya gue memberikan satu solusi ke Mas Adi KZ dengan produk baru Acacia yang bernama Airgain Lift Kit. Sepertinya produk ini bisa memenuhi permintaan dari Mas Adi KZ. Dan ada permintaan khusus juga nih dari Mas Adi KZ. Dia request mobil walaupun ceper, tapi tetap bisa ditinggiin di saat-saat melintasi jalanan-jalanan yang jelek atau jalanan-jalanan yang perlu mobilnya nanti bisa harus ditinggikan lah. Tapi juga dia pengen mobilnya ini tetap bisa dipakai daily use dan bantingannya pun tetap terjaga gitu, maksudnya tetap nyaman. Tantangan tersendiri dari project ini sebenarnya gimana caranya mobil tetap terlihat ganteng, tetap terlihat keren, ceper, tapi juga mempertahankan kenyamanan dari sisi mobil dan dapat dipakai harian. Banyak yang nanya juga, apa sih bedanya air cup sama Airgain Lift Kit? Nah, memang kalau dilihat dari fungsinya, memang nggak jauh beda. Tapi sebenarnya perbedaannya sangat signifikan. Kalau air cup itu dia berupa piston. Kalau untuk Airgain Lift Kit ini kita buat desainnya dari balon ya, seperti air sus. Tapi dia berdirinya itu di atas coilover dan tanpa membuang per dari coilover sendiri. Jadi feel bantingannya, stiffnya tetap rasanya seperti memakai coilover. Cuma keunggulannya dia ini bisa dinaik turunin layaknya seperti air sus atau air cup. Nah, untuk perbedaan air cup dan Airgain Lift Kit ini yang paling signifikan, Airgain Lift Kit ini bisa dipakai jalan walaupun dia dalam posisi keadaan tinggi. Harapan gue dengan dipasangnya Airgain Lift Kit ini di mobil yang lagi Mas Adi bangun, gue sih berharap bakal dapat memenuhi ekspektasi dari Mas Adi KZ, dimana dia itu tetap pengen ceper, tapi bantingannya tetap nyaman untuk digunakan mobil layaknya mobil harian gitu. Nah, harapan gue dengan produk Airgain Lift Kit yang kita pasang di project car mobil Mas Adi KZ ini bisa sesuai ekspektasi dari Mas Adi KZ, dari bantingannya, dari fitmentnya, dari fungsi yang dapat menunjang project car mobil Mas Adi KZ ini sesuai harapan dari Mas Adi KZ. Ternyata untuk pasang sistem Airgain Lift Kit ini ada tantangan baru lah, bisa dibilang gitu. Karena begitu diinstal di depan, terutama panjang coilovernya terlalu panjang. Jadi begitu si lift kitnya ini dipasang di atas per dan setupnya diturunin abis, mobilnya tetap belum bisa punya fitment kayak yang gue mau gitu. Akhirnya sebagai solusi gue kembali minta tolong Lucky dari Stance Lab untuk
nyediain coilover dengan panjang yang dibutuhkan dan stance lap responsif banget. Akhirnya setelah coba sana sini, tuker sana sini, bisa lah dapat fitment yang gue mau, dan itu dilakukan dengan kurun waktu yang singkat banget karena timelinenya udah makin mepet buat ke Elite Showcase. Nggak cuman terpasang, kita juga ngelakuin alignment manual dulu karena dari awal kita set rodanya belum pernah melakukan alignment sama sekali. Jadi kemarin kita ngelakuin alignment manual, ngeset fitment sampai akhirnya sesuai yang gue mau. Yang paling menarik adalah coba jalan, karena menimbang mesinnya juga udah hidup, terus rodanya juga meskipun masih manual tapi alignmentnya udah bisa dibilang lumayan bener gitu. Gue lumayan ngoyo coba jalan, akhirnya begitu dicoba jalan bisa dibilang zero issue. Mungkin akan ada perbaikan-perbaikan dikit yang dibutuhkan tapi minor sekali. Jadi kemarin ngelihat mobilnya bisa jalan, bahkan gue cobain nyetir gitu ya, itu wah happy-nya sih gila-gilaan lah ngelihat, bukan cuma ngelihat ya, bisa ngerasain mobilnya jalan dengan setup yang gue mau, dan sistem Ergen lift kitnya juga udah terpasang. Jadi gue udah coba naik turunin mobilnya dan bener mobilnya bisa full lock beloknya, clear corner gitu. Jadi ya happy banget lah, happy banget. Setelah selesai pekerjaan di Acacia, mobil bakalan dikirim balik ke Mas Vino Platinum untuk perakitan di sektor body. Kan bahkan kaca aja belum terpasang, lampu-lampu belum terpasang, bumper dan seterusnya. Sektor lain yang jadi perhatian gue juga cooling system. Gue ada merhatiin kayaknya kondisi radiator gue juga udah mulai nggak prima. Jadi gue memutuskan untuk ganti radiator aluminium. Untuk radiator aluminium ini gue minta tolong Altec Radiator untuk nyediain radiator aluminium tapi dengan setup yang sama persis kayak OEM-nya mobil gue gitu. Jadi nanti bisa dipasang sifatnya plug and play. Jadi selain performa cooling sistemnya bisa lebih baik, appearance-nya juga nggak terlalu kebanting sama engine bay-nya yang semuanya stok. Jadi gue lebih concern sama cooling system yang lebih baik tanpa mengorbankan tampilan engine bay yang memang gue bikin stok gitu. Nama gue Rian, gue dari Force Motorsport. Force Motorsport memiliki beberapa line up barang. Beberapa diantaranya adalah radiator dan big brake kit. Jadi kemarin gue sempat dihubungi oleh Adik KZ untuk ngomongin tentang radiator di mobil Corolla-nya dia. Nah, yang uniknya untuk mobil Corolla-nya Adik KZ itu adalah mobil berbodi twin cam tapi bermesin Starlet. Jadi kita mesti menyesuaikan banget tuh antara bodi dengan mesinnya. Setelah gue ngobrol sama Adik KZ dan Mas Moti selaku tuner mobilnya, bentuk radiator yang paling dekat dengan platform mobilnya adalah radiator Toyota dengan mesin 5E. Radiator akan sedikit kita customize untuk menyesuaikan dengan mesin mobilnya Adik KZ. Ini juga menjadi tantangan sendiri untuk Altec. Bila mana ini berhasil, Altec bisa memproduksi radiator untuk Toyota Corolla dengan bodi twin cam dengan mesin 2E. Jadi harapan kita setelah memasang radiator Altec di mobilnya Adi bisa menyelesaikan masalah pendinginan di mobilnya Adi. Tapi selain itu ada beberapa sektor yang juga gue lakukan perbaikan, bukan perbaikan ya. Kayak exhaust system itu kan gue memang belum gue perbaiki lah gitu. Yang kemarin tuh kondisinya udah carut marut banget dan udah sambungan-sambungan gitu, karena dulu cuman misalnya knalpot belakang tabung knalpot belakangnya bocor, gue cuman ganti tabung knalpot universal dan seterusnya gitu. Jadi kemarin setelah gue lihat kondisi exhaust system, gue memutuskan untuk bikin exhaust system baru dari header, downpipe, center pipe, rear muffler gue bikin baru. Dan untuk exhaust system ini gue minta tolong Ironcraft Exhaust karena gue udah pantau sosmednya dan gue tertarik banget sama buatannya lah gitu. Jadi gue kontak Mas Taufik dari Ironcraft buat minta tolong blueprintnya gue kasih dari Corolla GTI yang gue pegang karena exhaust systemnya masih stok, bone stock gitu ya.
Jadi konfigurasinya akan ngikutin mobil itu tapi dengan ukuran pipa dan ukuran tabung yang menyesuaikan sama mesin 2E gua gitu. Karena gue pengen exhaust sistemnya custom dari stainless steel tapi punya blueprint yang mendekati stok. Jadi masih humble lah gitu knalpotnya. Karena gue lebih mengutamakan fungsi tapi estetikanya juga tetap mesti diperhatikan lah, kurang lebih gitu. Gue expect mobilnya keluar dari Platinum itu udah bisa terlihat overall looknya, dan gue confident banget hasilnya bakalan sesuai ekspektasi gue. Jadi setelah ini gue akan ngelihat perkembangan di Mas Vino, dan dengan segala update yang terjadi di KZ, gue luar biasa confident buat bisa tampil di Elite Showcase. Jadi jangan lupa pada datang buat ngelihat hasil jerih payah kami di KZ, dan bahkan mungkin ada kesempatan buat lihat jalan atau tanya-tanya langsung ke gue lah. Jadi sampai ketemu di Elite Showcase nanti.